Assalamualaikum teman-teman soleh dan solehah, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang spesial banget loh. Kita bakal cari tahu soal akhlak hebat yang bisa bikin kita jadi kesayangan Allah dan juga Rasulullah. Wah, siapa yang mau? Kalau gitu, ayo kita mulai. Nih, aku mau tanya. Siapa di antara teman-teman yang cita-citanya pengen banget jadi orang yang paling deket sama Rasulullah di surga nanti? Pasti mau semua dong? Nah, ternyata ada rahasianya loh. Dan hari ini kita akan bongkar rahasia itu bareng-bareng. Udah penasaran belum? Oke, petunjuk pertama ada di sini. Ini adalah sabda dari Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bilang, kalau tugas paling utama beliau datang ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi teman-teman, punya akhlak yang baik itu bukan cuma hal biasa, tapi itu misi utamanya Islam. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal cari tahu, kenapa sih akhlak itu bisa jadi super duper penting buat kita? Yuk kita lihat sama-sama. Gini deh, coba bayangin, akhlak itu tuh kayak cermin. Kalau kita ngaca, kan kelihatan muka kita gimana. Nah, akhlak kita sehari-hari, cara kita ngomong, cara kita bersikap, itu nunjukin seberapa kuat iman yang ada di dalam hati kita. Jadi, perbuatan baik kita itu adalah pantulan dari iman yang ada di dalam. Hadis ini ngejelasinnya lebih keren lagi. Rasulullah bilang, orang mukmin yang imannya paling sempurna itu adalah orang yang akhlaknya paling baik. Artinya apa? Artinya, makin bagus akhlak kita, makin sempurna juga iman kita di hadapan Allah. Keren banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal lihat perbuatan-perbuatan baik apa aja sih yang bisa kita lakuin. Anggap aja ini kayak kekuatan super buat kita para anak hebat untuk ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Nah, ini dia contoh kekuatan super kita. Yang pertama, menyebar salam. Gampang banget kan? Tiap ketemu teman, bilang Assalamualaikum sambil senyum. Kedua, berbakti sama orang tua. Kalau kita bantu ayah dan ibu di rumah dengan ikhlas, wah, pahalanya besar sekali. Ketiga, tolong menolong. Kalau lihat teman lagi susah, langsung kita bantu ya. Keempat, jujur. Selalu bilang yang sebenarnya dan jangan nyontek pas ulangan. Jujur itu hebat. Kelima, amanah. Artinya kita bisa dipercaya. Kalau dititipin sesuatu, kita jaga. Kalau janji, kita tepati. Dan yang keenam, rendah hati. Nggak boleh sombong dan harus menghargai semua teman kita. Yuk kita coba semuanya. Tadi kan kita udah belajar soal perbuatan baik. Nah, sekarang kita juga harus tahu nih, perbuatan apa aja sih yang harus kita jauhi? Anggap aja ini kayak jebakan yang harus kita hindari biar kita tetap jadi anak hebat. Oke, sekarang kita belajar gimana caranya melindungi iman kita. Di bagian ini, kita bakal lihat perbuatan apa aja yang harus kita jauhi. Ini penting banget loh, jadi disimak baik-baik ya. Ini dia nih, beberapa jebakan yang harus kita hindari. Pertama, berbohong. Ini bahaya banget, karena bisa bikin orang nggak percaya lagi sama kita. Kedua, gibah. Itu artinya ngomongin jeleknya teman kita pas dianya nggak ada. Ini bisa bikin hati teman kita sakit loh. Ketiga, namimah atau adu domba. Ini perbuatan yang bikin teman-teman kita jadi berantem. Dan yang terakhir, kemunafikan. Pura-pura baik di depan, tapi di belakang niatnya jelek. Semua ini nggak disukai sama Allah, jadi harus kita jauhi, oke? Nah, setelah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sekarang kita ngolongin hadiahnya. Kira-kira apa ya hadiah yang udah disiapin Allah buat anak-anak hebat yang akhlaknya baik? Ini nih bagian favoritku. Coba deh lihat teman-teman. Di sini kita kayak punya dua pilihan jalan. Jalan yang kiri, kalau kita pilih akhlak baik, hadiahnya adalah pahala, masuk surga, dan yang paling penting, disayang sama Allah. Tapi kalau kita pilih jalan yang kanan dengan akhlak buruk, akibatnya ya dosa dan dibenci Allah. Kita semua pasti mau pilih jalan yang kiri kan? Dan inilah hadiah terbesarnya. Rasulullah sendiri loh yang bilang, orang yang paling beliau cintai dan tempatnya paling dekat sama beliau nanti di hari kiamat, itu adalah orang yang akhlaknya paling baik. Masya Allah, ini dia tujuan utama kita. Jadi orang yang dicintai Rasulullah. Oke, kita sudah hampir sampai di akhir nih. Setelah tahu semua ini, kita kan butuh panutan ya. Butuh seorang pahlawan super yang bisa kita contoh setiap hari. Kira-kira siapa ya pahlawan terbaik kita itu? Tentu saja, pahlawan super dan teladan terbaik untuk kita semua adalah Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah manusia dengan akhlak paling sempurna yang pernah ada di dunia ini. Bahkan Allah sendiri yang kasih tahu kita langsung di Al-Quran.
Di ayat ini Allah bilang kalau di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang paling baik untuk kita ikuti. Jadi kalau kita mau punya akhlak yang hebat, ya kita lihat gimana cara Rasulullah bersikap dan berbuat. Jadi teman-teman hebat, setelah kita belajar banyak hari ini, sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari semua contoh akhlak baik tadi, akhlak yang mana nih yang mau kamu coba lakukan hari ini juga? Yuk kita mulai dari hal kecil, sekarang juga, biar kita bisa kumpulin pahala dan jadi kesayangan Allah dan Rasulullah. Semangat ya!